Dan langsung saja kita akan bahas terkait dengan desas-desus rencana aksi demonstrasi di tanggal 27 Agustus mendatang bersama dengan para narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual. Yakni ada Nime Rodigulo, tim hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, serta Hariko Wibawa, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, Mbak Soja. Ya. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mas Gulo terlebih dahulu. Mas Gulo, boleh ditanggapi ya bahwa hari ini ada pertemuan yang terjadi antara perwakilan dari Forum Komunitas Rakyat Pati bersama dengan perwakilan DPR. Nah, pertanyaan saya, sepanjang kami memantau terkait dengan pergerakan dari masyarakat ataupun aliansi masyarakat di Pati, ya ini kan terpecah ke dalam beberapa kubu. Nah, kalau dari Anda sendiri mewakili AMPB dan juga dari Arif ya, melihat komunikasi yang terjalin dari salah satu komunitas masyarakat Pati dengan DPR ini seperti apa, dan apakah ini tetap akan berjalan sesuai dengan rencana aksi tanggal 27 nanti? Ya, terima kasih Ibu atas undangan hari ini. Saya perlu menyampaikan bahwa kehadiran teman-teman yang menamakan Forum Komunikasi Pati di DPR itu sama sekali tidak menjadi bagian dari MPB dan tidak pernah kelihatan selama ini. Saya melihat agak kaget kok tiba-tiba ada forum yang mengatakan forum komunikasi dan kemudian datang ke DPR lalu meminta agar teman-teman yang sudah begitu masif untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai persoalan bangsa ini termasuk di Pati dianggap sebagai bagian dari acak-acakan. Nah, kalau soal rencana untuk aksi ke DPR memang itu kesepakatan kita di AMPB untuk mendorong agar persoalan-persoalan bangsa ini terutama soal korupsi dengan agenda untuk mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi isu yang selalu kita bicarakan di Pati. Dan teman-teman yang datang ke DPR itu nggak pernah nongol sejak 13 Agustus 2025 itu nggak pernah nongol. Saya tidak tahu apa itu teman-teman yang datang situ. Saya nggak paham juga maksudnya apa. Apakah ada kepentingan lain? Karena kalau memang itu urusannya untuk memperbaiki bangsa dan Pati ini, menurut saya baiknya mereka bergabung bersama kita. Dan saya nggak pernah nongol teman-teman itu, tiba-tiba aja datang ke sana. Kira-kira begitu, Bu. Baik, termasuk tadi yang berbicara langsung kepada pimpinan DPR, kalau tidak salah di sini kami mencatat ini namanya Lukman Hakim sebagai salah satu perwakilan yang tadi berbicara. Ya, Tidak termasuk itu. Dia tidak pernah gabung. Saya kenal beliau, tetapi tidak pernah bergabung di dalam AMPB dan tidak pernah ikut pergerakan ini. Baik. Jadi sejak jauh sebelum 13 Agustus 2025, sebelum kejadian demo besar-besaran di Pati, mereka tidak pernah bergabung dan kok tiba-tiba datang ke sana. Saya tidak tahu kepentingan apa yang mereka wakili. Baik, jadi pertemuan yang terjadi hari ini tidak akan mempengaruhi rencana yang sudah disusun oleh AMPB ya bersama dengan beberapa aliansi lain? Sama sekali tidak, karena mereka bukan bagian dari rencana ini. Baik, kami menangkap poinnya. Silakan boleh ditanggapi Mas Hariko mewakili pemerintah bahwa untuk aksi tetap akan berlangsung yang tadi ditemui oleh pihak DPR ternyata bukan merupakan bagian yang pernah ikut turun dalam menyuarakan aksi-aksi yang menjadi keresahan masyarakat Pati. Kemudian tadi konteksnya ya ternyata menjadi latar belakang tanggal 27 Agustus ini adalah karena keresahan akan situasi korupsi agar isu soal undang-undang perampasan aset ini bisa menjadi isu yang paling utama perhatian oleh pemerintah. Silakan Mas Hariko. Baik, terima kasih Mbak Soza. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak kami, saudara-saudara kami, masyarakat Pati yang terus mengingatkan pemerintah agar terus memberantas korupsi dan mengingatkan hal-hal yang lainnya. Jadi Indonesia ini adalah milik kita semua. Indonesia adalah negara demokrasi dan pemerintah tentunya sangat memerlukan kritik dan saran dari siapapun. Jadi alhamdulillah kita bersyukur ya negara kita aman. Nah, negara kita aman ini juga karena masyarakat, karena tokoh-tokoh masyarakat, karena pemuka agama, karena media, karena wartawan.
Jadi keamanan negara kita ini, kestabilan negara kita ini adalah prestasi kita bersama dan harus terus sama-sama kita jaga. Presiden tidak hanya memerintahkan untuk memberantas koruptor, tetapi juga memperbaiki tata kelola. Kalau memberantas koruptor orang per orang, tentu dampaknya kepada orang per orang, keluarga maupun koleganya. Tapi untuk perbaikan tata kelola ini tentu akan berdampak ke banyak orang. Dan tentunya akan melahirkan juga goncangan, bisa juga melahirkan perlawanan-perlawanan. Jadi sekarang kita, pemerintahan Presiden Prabowo sedang memperbaiki tata kelola minyak, memperbaiki tata kelola sawit, kemudian memperbaiki tata kelola ekspor. Karena memang selama 34 tahun ada kecurangan ekspor dan negara kita rugi 15.000 triliun lebih. Baik. Jadi masalah yang kita selesaikan ini memang masalah yang sudah terjadi 50 tahun, 60 tahun, jadi bersama-sama kita selesaikan. Baik, terkait dengan RUU perampasan asetnya mungkin secara spesifik Mas Hariko, ini seperti apa keseriusannya? Kenapa sepertinya undang-undang ini sudah berbolak-balik disuarakan, dikejar untuk segera keseriusannya diminta ya untuk disahkan, tetapi sampai dengan saat ini belum. Mengapa sangat lama? Pemerintah tidak ada melihat urgensi terkait ini untuk segera disahkan kah? Iya, Presiden sudah menyampaikan dukungannya terhadap RUU perampasan aset dan kita bersama-sama melihat proses selanjutnya. Kemudian terkait dengan hukuman mati kepada koruptor yang disampaikan oleh teman-teman Pati, itu juga sudah ada dalam sistem hukum kita dan pemerintah terus memperkuat sistem hukum kita termasuk dengan menunaikan janji kampanye dari Presiden Prabowo, yaitu menaikkan gaji seluruh hakim, kemudian hakim yang paling muda itu naik 280%, kemudian Presiden janji-janji lainnya yang kami sampaikan terkait dengan konteks Indonesia aman tadi. Aman ini bukan hanya terkait dengan keamanan, tetapi juga terkait dengan pangan. Seperti kita ketahui, prediksi global bahkan disampaikan oleh orang yang sangat terkenal namanya JP Morgan. JP Morgan itu dan timnya mengatakan di 2027 akan terjadi krisis pangan dan kita bersyukur pangan kita siap, kita sudah swasembada pangan, bahkan kita sudah mengirimkan beras ke negara lain, bahkan kita sudah mengekspor pupuk ke negara lain. Jadi semuanya harus dikerjakan pastikan aman. Gitu. Baik, boleh tanggapannya Mas Gulo, pemerintah disebut tengah serius juga mengerjakan termasuk apa yang menjadi keresahan dari masyarakat dan juga disuarakan oleh teman-teman yang akan melakukan aksi. Seperti apa? Jadi begini, itu kan bagian dari puisi-puisi yang sejak lama kita dengar. Kami serius memberantas korupsi, kami akan berantas korupsi sampai ke Antartika. Faktanya kan enggak. Jadi nggak usah berpuisi, itu kita butuh konkret-konkret aja. Kalau memang betul serius pemberantasan korupsi, ya segera tindakan pemerintah, bentuk konkret dari keseriusan mereka adalah segera lewat partai-partai dengan desakan presiden untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Nah, kalau misalnya Pak Hariko tadi berpuisi begitu, itu zaman sekarang ini sudah nggak laku puisi-puisi kayak gitu. Yang dibutuhkan rakyat adalah tindakan konkret. Ada banyak korupsi yang merajalela di mana-mana. Berharap kita dulu Pak Prabowo akan segera melakukan tindakan, tetapi faktanya kan tidak di mana-mana. Berbagai tempat, bahkan di depan mata kita, itu tindakan korupsi nyata-nyata ada. Nah, kalau sekedar berpuisi, orang sudah bosan dengan puisi. Makanya rakyat dari desa termasuk dari ANPB melihat ini gejala-gejala pembodohan aja. Nah, Indonesia sekarang, rakyat Indonesia sekarang kan sudah nggak mau dibodoh-bodohin begitu dengan kata-kata puisi tadi itu. Kita butuh konkret dan karena itu ANPB datang jauh-jauh dari Pati dengan biaya sendiri, lalu kemudian ke Jakarta meminta keseriusan pemerintah segera. Nah, setelah segera dilakukan pengesahan, maka saya pikir ANPB akan kembali ke Pati. Baik, jadi hentikan puisi-puisi itu, sudah nggak laku itu, udah nggak zamannya. Saya pikir itu nggak seperti zaman Orde Baru lah. Orang
terpengaruh dengan puisi-puisi kata-kata manis, Baik. segera kami berantas begitu. Baik Mas Gulo, kami menangkap intinya. Nah mungkin perspektif yang lebih menengah, objektif seperti apa nih Kang Ujang, kalau kita lihat gelombang fenomena aksi demonstrasi apalagi khusus untuk anti korupsi ini sekarang bergulir dari daerah-daerah. Sekarang dari Pati datang ke Jakarta untuk menyuarakan hal tersebut. Anda melihatnya ini fenomena apa ya dari kacamata politik, dan juga soal bagaimana sebenarnya ada kelompok massa tandingan yang tiba-tiba muncul ngobrol dengan DPR, tetapi ini merupakan masa yang berbeda, tidak pernah turun dalam aksi-aksi yang dilakukan di Pati sendiri. Mbak Soja, dalam konteks demokrasi, ya tentu kita harus siap berbeda, siap untuk dikritisi siapapun. Saya paham betul begitu komitmen pemerintah, komitmen Pak Presiden. Tanggal 1 Mei 2025 di hari buruh Pak Presiden berkomitmen untuk katakanlah menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, jika ada publik atau masyarakat katakanlah tadi ya menagih janji itu, saya rasa itu sesuatu yang positif saja, sesuatu yang baik saja. Yang penting bagaimana nanti aspirasinya misalkan tanggal 27 itu berjalan dengan aman, berjalan dengan damai, tidak anarkis. Itu kan yang dicita-citakan, karena sejatinya kalau menyampaikan aspirasi itu bagi siapapun itu dijamin oleh konstitusi. Jadi itu harus dilakukan. Nah, dalam konteks itu saya melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat, menagih, katakanlah mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah, sesuatu yang positif. Tinggal bagaimana DPR bersama pemerintah memastikan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset yang dituntut oleh teman-teman katakanlah ya aktivis di Pati itu sudah berjalan dengan baik. Kan itu tinggal disampaikan saja sehingga tidak ada prasangka, tidak ada praduga, atau istilahnya tidak ada kecurigaan dari masyarakat Pati yang menuntut katakanlah pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset itu seolah-olah lambat, seolah-olah diulur-ulur, kan seperti itu. Jadi saya meyakini pemerintah juga punya komitmen, Presiden juga punya komitmen. Cuma memang kelihatannya masyarakat melihat bahwa ini kurang begitu cepat dalam konteks eksekusi pelaksanaan atau pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya pernah di DPR 5 tahun, agak sedikit persis paham terkait dengan pembuatan regulasi itu. Karena undang-undang ini sangat penting, maka kelihatannya untuk memastikan undang-undangnya itu berjalan dengan baik dalam konteks pembahasannya, dan dalam konteks itu pula penyerapan aspirasi dari masyarakat itu mesti diakomodasi dari semua kalangan. Maka tadi suka tidak suka, senang tidak senang, ya pembahasannya ya sampai saat ini masih terus berjalan, masih terus berproses. Seperti itu Mbak Sauja. Baik, jadi masyarakat sepertinya belum melihat bukti konkret ya, kurang lebih seperti itu ya Kang Ujang ya, terkait dengan komitmen itu. Tapi tadi saya melihat ya di layar TV tadi pagi sampai siang bahwa DPR sudah menjelaskan, Bu Sari Yuliati juga sudah menjelaskan perkembangan tahapan-tahapan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Itu tentu sudah positif, sudah baik. Tetapi memang tadi butuh komitmen yang kuat, butuh ketegasan yang kuat dari pemerintah maupun DPR untuk bekerja lebih cepat lagi. Sehingga katakanlah aspirasi tuntutan itu tadi mereka ya memaklumi bahwa selama ini apa yang diperjuangkan itu ya sudah dijalankan prosesnya oleh DPR dan pemerintah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan. Saya tertarik untuk membahas kalau begitu apa nih kira-kira langkah terobosan transparansi dari pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik bahwa sebenarnya kebebasan beraspirasi dan juga menyampaikan terkait dengan pendapat ini tidak akan dihambat atau dihalangi dalam bentuk apapun. Tapi tahan sebentar, Mas Hariko, kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Langsung saja Mas Hariko, kira-kira seperti apa nih langkah terobosan baru untuk bisa pemerintah menjelaskan dan meyakinkan transparansi dari pemerintah terhadap masyarakat ini dapat dibuktikan, tidak ada penghambatan atau penghalangan untuk menyampaikan aspirasi, termasuk dalam menyampaikan update atau progres dari pengerjaan sejumlah regulasi yang ditunggu oleh masyarakat. Ya, itu sangat dijamin ya oleh undang-undang kita.
Bahkan siapapun yang melaporkan korupsi, siapapun yang melaporkan penyelewengan, itu juga dalam PP 24 tahun 2025 dilindungi. Presiden juga meminta kepada aparat penegak hukum tidak boleh ada kriminalisasi kepada aktivis, kepada orang-orang yang benar. Karena sekali lagi kritik ini sangat diperlukan. Ini seperti kerah baju ya. Jadi sangat penting memang perbaikan-perbaikan itu. Dan kami tidak pernah melarang siapapun berbicara. Meskipun tadi saudara saya Pak Gulo ini bilang hentikan berpuisi, nggak ada masalah. Ini bagian dari dinamika gitu loh. Tapi siapapun bisa berbicara, kita saling menghormati, kita saling menghargai, sama-sama semuanya pernah di lapangan, saling menghormati, saling menghargai. Ya, kami menyampaikan, intinya Presiden sangat berterima kasih kepada siapapun yang menunjukkan titik-titik korupsi, yang menunjukkan di mana penyelewengan. Dan Presiden juga meminta kepada aparat penegak hukum, loyal kepada setia, loyal kepada bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara, bukan kepada Prabowo. Dan kita sama-sama melihat bagaimana pemberantasan korupsi di Pertamina. Ketika Pak Prabowo jadi presiden itu ada 1077 BUMN. Kalau presiden kita berpikiran pendek, ya dibiarkan saja 1077 BUMN bisa diisi dengan banyak orang. Tapi kan untuk pertama kalinya dalam sejarah itu dipangkas semuanya. Presiden minta hanya tersisa 300 BUMN. Artinya banyak orang yang dulunya komisaris, sekarang tidak komisaris, dulunya direksi, sekarang tidak jadi direksi lagi. Kemudian tantiem untuk komisaris juga dihapuskan gitu. Kemudian banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Bahkan kalau dulu kita berdemonstrasi itu kita menunjuk-nunjuk gitu. Sekarang Presiden langsung yang menunjukkan, polisi bagaimana dengan tambang ilegal, tolong dibongkar. Dan sudah 15.000 hektar lebih lahan tambang ilegal itu berhasil kita ambil kembali. Lahan sawit sudah 5,8 juta hektar. Selama ini kan sering didiamkan. Jadi sekali lagi kami berterima kasih, kita ini satu tim, kita satu bangsa, bangsa kita bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Kalau ada yang menginginkan RUU perampasan aset, kalau di DPR kan sudah disampaikan, kalau nggak salah dengar saya di Desember 2026 akan diupayakan RUU selesai pembahasan. Desember 2026 ya, paling lambat ya. Kita akan nantikan ya. Kalau di DPR, kalau di situs DPR disampaikan di situ. Nah, terkait dengan hukuman mati, hukuman mati ini sistem hukum kita sudah sangat kuat. Dari Undang-Undang Tipikor sampai Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dari Peraturan MA tahun 2020. Kemudian banyak aturan lah, sudah sangat mendukung. Tinggal sekarang bagaimana dijalankan. Karena memang selama ini belum pernah ada koruptor yang dihukum mati, begitu Mbak Soza. Dan Presiden baru selama 22 bulan ini, mari sama-sama kita terus kita kontrol, begitu. Terima kasih. Baik, kami menangkap intinya. Terima kasih Mas Hariko telah meluangkan waktu untuk bergabung dan memberikan jawabannya di Berita Satu Utama. Kami persilakan untuk melanjutkan agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Saya maaf sekali tidak bisa lanjut nih. Baik, terima kasih. Pak Suza, Pak Gulo, sama Pak Ridho. Terima kasih. Baik, Mas Gulo, kita langsung saja menanggapi ya terkait dengan apa yang disampaikan Mas Hariko tadi, bahwa kalau saya catat terlebih dahulu ya terkait dengan aspirasi yang ingin disuarakan soal RUU perampasan aset. Terakhir, informasi tadi Mas Hariko katakan dia terlampir di website DPR Desember 2026. Nah, apakah terkait dengan hal ini besok ketika aksi akan dilakukan dari teman-teman AMPB ini akan meminta dipercepatkah atau bagaimana sebenarnya langkah konkret atau target konkretnya yang diinginkan? Jadi begini, teman-teman datang ke sana itu sebenarnya itu karena isu soal undang-undang draft pembahasan soal perampasan aset ini kan sudah lama. Dan itu tarik-menarik ulur karena kepentingan yang satu dengan lain. Nah, AMPB ingin mendesak. Mendesak artinya segera mungkin dan libatkan
para pihak untuk membahas ini. Jadi DPR jangan hanya bahas sendiri, karena kita udah tahu kan permainan di dalam pembahasan-pembahasan itu kan itu penuh dengan intrik-intrik kepentingan antar partai. Nah, bisa jadi nanti itu akan disahkan lalu kemudian isinya tidak memenuhi rasa keadilan atau prinsip-prinsip untuk memberantas korupsi itu dikebiri. Ada berbagai undang-undang sekarang seperti pengakuan Pak Horike tadi. Itu sampai sekarang, undang-undang korupsi kan tahun 99 sampai sekarang satu pun tidak pernah ada hukuman mati. Betul. Kecuali hukuman terhadap mantan ketua MK ya, yang melakukan satu korupsi. Itu pun saya lihat ini kemudian diubah menjadi hukuman seumur hidup. Nah, ini adalah fakta-fakta yang ditangkap oleh teman-teman termasuk di Pati bahwa tidak ada keseriusan terhadap pemberantasan korupsi ini. Nah, karena itu maka dari Pati berusaha untuk menyampaikan pendapat itu, masukan itu agar serius. Syukur-syukur itu sebelum Desember itu disahkan, tetapi yang paling penting adalah libatkan partisipasi masyarakat membahas itu. Ada banyak produk undang-undang yang sudah disahkan, ternyata isinya bahkan di dalamnya itu adalah tarik-menarik antara kepentingan. Baik, libatkan aspirasi dari publik agar isinya ini juga mencerminkan keadilan yang diharapkan dan tidak lebih memperlihatkan tarik-menarik kepentingan politik. Menarik nih, Mas Kang Ujang, bagaimana Anda melihat bahwa sebenarnya RUU perampasan aset ini, koreksi jika salah, sudah lebih dari 17 tahun bergulir sejak diinisiasi. Tetapi sampai dengan saat ini belum juga ketok ujung palu. Apa sebenarnya yang menjadi hambatannya, Kang Ujang? Apakah ini lebih berat di dinamika politiknya? Atau sesulit itukah sebenarnya untuk menyusun suatu RUU perampasan aset? Ya, ada undang-undang yang sulit untuk diketok palu, ada juga yang mudah, yang cepat. Undang-undang yang biasanya berkaitan dengan kepentingan elit gitu ya, itu biasanya cepat. Tetapi kadang-kadang undang-undang untuk kepentingan publik itu agak lambat. Nah, dalam konteks rancangan undang-undang perampasan aset ini tentu harus kita kawal bersama gitu. Sebagai anak bangsa, kita prihatin dengan korupsi yang begitu masif, yang begitu luas, tetapi memang tadi kita harus komitmen dalam konteks untuk mengawal substansi atau isi dari draft rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Nah, sebenarnya kalau pemerintah mau, kalau DPR juga mau, karena mereka dua pihak itulah yang katakanlah membahas undang-undang, maka sejatinya tinggal bagaimana tadi banyak kelompok, banyak masyarakat, banyak stakeholder diundang untuk turut katakanlah membahas terkait dengan substansi rancangan undang-undang perampasan aset. Sehingga apa yang dicurigakan oleh masyarakat, sehingga apa yang menjadi dugaan misalkan nanti isinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu bisa terjawab. Karena bagaimanapun ini tugas besar dari pemerintahan Presiden Prabowo dengan DPR untuk memastikan rancangan undang-undang perampasan aset itu betul-betul tadi menjadi alat untuk memberantas korupsi, bukan katakanlah tadi buat gulipat gitu ya. Pembahasannya misalkan tanda kutip ya, nanti isinya dicurigai tidak berpihak kepada kepentingan pemberantasan korupsi. Karena kita tahu dan sama-sama tahu kalau undang-undang ini disahkan, itu yang paling dirugikan itu koruptor. Dan kita tahu di mana koruptor adanya, ya koruptor adanya mereka yang punya jabatan, mereka yang punya kekuasaan, kan seperti itu. Artinya undang-undang ini bisa menjadi katakanlah backfire kepada mereka pembuatnya itu. Oleh karena itu memang selain desakan-desakan dari teman-teman di Pati dan masyarakat yang lain, tentu perlu tadi dipastikan dan dijelaskan kepada publik bahwa selain dari rangkaian penjelasan yang sudah disampaikan oleh tadi Bapak Ibu di DPR, tetapi memang harus dilihat juga masyarakat draftnya gitu loh, sudah sampai mana, itu isinya seperti apa, itu juga perlu dijelaskan kepada publik sehingga kita mendesain pemerintahan ini, mendesain negara ini dengan transparan. Ketika publik bertanya, ketika publik mengkritisi, tentu bagaimana jawaban dari pemerintah dan DPR itu
Baik. betul-betul bisa menjawab apa Ya. yang menjadi kritikan, catatan, katakanlah evaluasi dari masyarakat. Saya Baik. meyakini kok pemerintah komitmen, DPR komitmen. Cuma memang tadi publik menganggap kok ini masih belum transparan, Betul. kok ini masih Baik. lambat, mungkin seperti itu. Baik, bukti keseriusannya belum terlihat, jadi wajar sekali dipertanyakan terus-menerus ya. Baik, Mas Gulo, kami mencatat bahwa tadi Anda menegaskan pula tanggal 27 tidak ada perubahan rencana, boleh diupdate lagi, berarti sejauh ini akan ada berapa banyak nih teman-teman dari AMPB dan juga aliansi lain mungkin yang sudah memberikan informasi akan turut bergabung di tanggal 27 besok, dan titik lokasinya ada di mana, sejauh apa persiapannya, perkembangannya hingga saat ini, Mas Gulo? Ya, sampai sekarang tidak pernah ada perubahan tentang rencana untuk aksi tanggal 27. Bahkan sekarang kan teman-teman itu sudah berkumpul di depan DPR RI. Nah, kalau dari Pati, kita sangat menyayangkan tindakan kepolisian Metro Jaya, Metropolitan, yang melakukan satu tindakan-tindakan yang lucu-lucu menurut saya. Lucu-lucunya gini, itu rekening yang dipakai oleh teman-teman untuk nyumbang untuk biaya-biaya bus di Jakarta, itu di rekening Mas Boto dan isinya hanya 80 juta. Baik. Itu pun itu adalah bagian dari partisipasi teman-teman. Ada yang nyumbang 5.000, 10.000, itu diblokir. Ini adalah cara-cara, ini loh yang kita katakan. Tadi seperti yang Pak Hariko ngomong, pemerintah serius. Ini tindakan-tindakan yang konyol menurut saya. Ada banyak peristiwa yang lebih jahat itu. Harusnya kalau mau diblokir, blokir yang rekening para koruptor itu. Jadi penting untuk dikritisi teman-teman yang sedang berjuang yang diurusin. Nah, ini adalah tindakan nyata yang membuat masyarakat makin tidak percaya dengan pemerintah, gitu loh. Jadi bagi saya ini sudah menjadi isu dan kemana-mana bahwa teman-teman itu, bahkan yang lebih lucunya itu tanggal 26 sesuai dengan konferensi pers dari Metro Jaya tadi, Polres Metro Jaya itu meminta keterangan tanggal Mas Boto itu diminta keterangan untuk hadir di ini kan lucu-lucu aja menurut saya. Ini kok kayak ada sesuatu hal kok kayak mengerikan banget kita dari Pati ini itu. Dan itu bagi saya ini adalah satu pertontonan tindakan kepolisian yang kekanak-kanakan menurut saya itu. Ada banyak urusan yang lain kok Anda blokir ke rekeningnya hanya 80 juta dan kemudian Anda memanggil dia seakan-akan Boto, tak peringatan kamu bisa tak pidanakan lagi loh kamu kalau ribut-ribut. Ini kan pesan buruk dan ini pertontonan penegakan hukum yang sangat buruk yang tadi oleh pemerintah mengatakan pemerintah sangat menghargai perbedaan, pemerintah menghargai. Jadi harus ada keselarasan ya. Jadi itu yang saya bilang tadi. Jadi pemerintah kita terlalu banyak berpuisi. Puisinya dihentikan aja puisinya. Yang penting adalah tindakan nyata, segera sosialisasikan apa rancangan undang-undang, libatkan pemerintah, libatkan masyarakat agar nanti isinya tidak justru itu melindungi para koruptor. Dan kita paham psikologi teman-teman DPR itu kan, ya kan hasil penelitian mengatakan bahwa mereka yang berkuasa yang paling potensi untuk melakukan korupsi. Nah, jadi kalau misalnya saya sebagai anggota DPR kemudian membuat undang-undang yang kemudian akan bisa menjerat saya, pasti akan saya usahakan agar bagaimana bunyi undang-undang itu tidak menjerat saya. Itu yang dicurigai sehingga penting oleh sekali teman-teman. Partisipasi publik ya untuk mengawal isi dari rancangan undang-undang. Dibuka semua itu, minta pendapat. Bahkan yang lucunya tadi itu teman-teman yang kelompok mengatakan kelompok Pati, kami sudah menangkap intinya. Kita akan kawal terus, Mas Gulo, terkait dengan perjuangan teman-teman AMPB dan berbagai aliansi lain yang akan turun tanggal 27 Agustus. Kita kawal bersama bagaimana pemerintah ini bisa membuktikan keselarasan dari komitmen yang mereka katakan dengan tindakan nyata di lapangan ya. Sayang sekali memang waktu kita terbatas pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan yang baik. Terima kasih untuk Mas Gulo dan juga Kang Ujang dan sebelumnya ada Mas Hariko. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.